Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika pada program belajar dari rumah untuk kesempatan kali ini, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020. Bapak harapkan semua siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Ujung Jaya telah hadir dalam kelas virtual dalam grup kelasnya masing-masing untuk mengikuti pembelajaran matematika kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pembelajaran pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran pada materi sebelumnya, yaitu tentang menggambar fungsi kuadrat. Selamat menyimak, selamat mengikuti, dan tetap semangat dalam belajar. Untuk pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang fungsi kuadrat. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari atau mempraktekkan cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan bentuk grafik yaitu fx sama dengan ax dan grafik fx sama dengan ax ditambah c. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan cara menggambar grafik fungsi kuadrat untuk bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat yang lainnya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada langkah-langkah tertentu yang harus kita lakukan sebelum kita menggambar atau sketsa grafik fungsi kuadrat tersebut dalam bidang kartesius. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, yaitu langkah pertama adalah menentukan bentuk parabolanya. Apakah parabola daripada grafik fungsi tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Caranya adalah dengan melihat nilai daripada A pada fungsi tersebut. Jika A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas, dan jika A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Langkah yang kedua adalah menentukan perpotongan grafik dengan sumbu X, yaitu melalui titik X1,0 dan X2,0. Untuk menentukan nilai X1 dan X2 ini, tentunya kita harus memfaktorkan ya, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sudah kita bahas pada waktu materi tentang persamaan kuadrat sebelum beralih ke fungsi kuadrat. Sedangkan langkah yang ketiga, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat itu kita harus menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu di titik 0, C. Titik 0, C. Jadi C yang ada pada persamaan kuadrat ini adalah menunjukkan titik potong grafik tersebut dengan sumbu C, atau menunjukkan angka pada sumbu Y yang dilalui oleh grafik tersebut. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak atau titik balik dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Di mana titik puncak X, Y itu bisa dicari dengan rumus negatif B per 2A, negatif D per 4A. Jadi Y-nya
adalah negatif B per 2A, sedangkan Y-nya adalah negatif D per 4A. A dan B-nya diperoleh dari koefisien pada fungsi kuadrat tersebut. Selanjutnya langkah yang kelima adalah menentukan dua titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Caranya adalah dengan memasukkan titik sembarang atau nilai X sembarang ke dalam fungsi kuadrat tersebut sehingga diperoleh nilai fx-nya. Artinya nilai X-nya kita ganti dengan nilai sembarang. Nilai berapa saja sehingga dihasilkan fx atau y-nya. Akan terbentuklah dua buah titik dari dua buah nilai X tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah mengsketsa atau menggambar grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4, dan 5 pada bidang koordinat. Itu langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahkan pada pertemuan awal ketika pembahasan pengenalan tentang grafik fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya, kita akan menggambar grafik dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Sebagai contohnya, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 8x. Pada grafik fungsi ini atau pada fungsi kuadrat ini bisa kita ketahui bahwa nilai A-nya itu adalah negatif 2. Sedangkan nilai B-nya adalah negatif 8. Untuk menggambar grafik fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 8x, maka langkah yang pertama adalah kita menentukan bentuk parabola dari grafik tersebut atau dari fungsi tersebut. Bentuk parabola dari grafik fungsi tersebut. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Nah, kita tentukan berdasarkan A. Berdasarkan koefisien dari X kuadrat. Karena A-nya negatif 2, A-nya bernilai negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Langkah yang kedua adalah menentukan perpotongan grafik fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 8x terhadap sumbu x. Yaitu grafik tersebut memotong di sumbu x di titik x1,0 dan x2,0. Berapakah x1 dan x2 ini? Ya, cara mencari nilai x1 dan x2, kita harus menyelesaikan atau mencari faktor daripada persamaan kuadrat negatif 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Jadi caranya dengan menyelesaikan negatif 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Mencari faktornya. Bagaimana cara memperolehnya? Harus kita faktorkan. Ya, harus kita faktorkan. Negatif 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi bentuk negatif 2x dikali x ditambah 4 sama dengan 0. Kenapa jadi begini? Jadi bentuk ini. Karena negatif 2x kuadrat dikurangi 8x ini bisa kita gunakan sifat distributif. Artinya kita cari dua buah angka atau dua buah bilangan yang bisa membagi negatif 2x kuadrat dan juga bisa membagi negatif 8x. Nah, bilangan tersebut adalah negatif 2x.
negatif 2x kuadrat dibagi negatif 2x. Hasilnya adalah x. Negatif 8x dibagi negatif 2x. Hasilnya adalah 4. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Sehingga bentuk dari negatif 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0 itu adalah menjadi negatif 2x dikali dalam kurung x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita faktorkan. Jadi negatif 2x dan x ditambah 4 ini adalah faktor dari negatif 2x kuadrat dikurangi 8x. Nah, selanjutnya tinggal kita cari x-nya masing-masing. Yang pertama, negatif 2x sama dengan 0. Dan yang kedua, x ditambah 4 sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan 0, maka x-nya itu sama saja dengan 0 dibagi negatif 2. Ini sebagai x1-nya gitu ya. Negatif 2x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0 dibagi negatif 2. Dan x yang keduanya sama dengan ini ya, 4. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan, jadi negatif 4. Sehingga x yang kedua sama dengan 0 kurangi 4. Jadi ini pindah ke sini jadi negatif. Sehingga x yang pertama adalah 0 dibagi negatif 2 hasilnya 0. Dan x yang kedua 0 dikurangi 4 hasilnya negatif 4. Jadi x1 yang di sini ya, x1,0 dan x2,0 ini kita ganti dengan x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan negatif 4. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu x itu berada pada titik 0,0 dan negatif 4,0. Kita lanjutkan dengan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu y, yaitu di titik 0, c. Nah, karena c-nya sama dengan 0, dari persamaan dari fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 8x ini c-nya sama dengan 0, maka titik potong dengan sumbu y berada pada titik 0,0 atau titik pusat pada bidang kartesius. Selanjutnya langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak grafik atau titik balik daripada grafik fungsi kuadrat tersebut. Bagaimana cara menentukannya? Kita harus mencari titik x, y yang merupakan puncak daripada grafik tersebut. Yaitu dengan menggunakan negatif b per 2a, negatif d per 4a. Jadi x-nya kita cari dengan rumus negatif b per 2a, y-nya kita cari dengan rumus negatif d per 4a. B-nya kita ketahui adalah negatif 8. A-nya kita ketahui adalah negatif 2. Nah, sekarang D-nya berapa? Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Untuk mencari nilai D atau diskriminan, rumusnya sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Sehingga D sama dengan, karena B-nya negatif 8, berarti negatif 8 dikuadratkan. Negatif 8 dikuadratkan. Bukan negatif 8 kuadrat ya, tapi negatif 8 dikuadratkan. Dikurangi 4 kali A, A-nya itu negatif 2. Dan C-nya adalah 0. Sehingga selanjutnya D, negatif 8 dikuadratkan artinya negatif 8 dikali negatif 8. Hasilnya 64. Dikurangi 4 kali negatif 2, 8. 8 dikali 0 hasilnya 0. Sehingga D-nya itu sama dengan 64 dikurangi 0. Berapa? D-nya adalah 64.
Nah, sudah kita ketahui D-nya 64. Tinggal kita cari titiknya. Ya. Titik X, Y sebagai titik puncak kita masukkan ke dalam rumus. Rumus yang ini. Yaitu negatif. Negatif B. Negatif 8. Dibagi 2 kali A. A-nya negatif 2. Koma. Negatif D. D-nya adalah 64. Kita isi di sini. Dibagi 4A. 4 dikali A negatif 2. Sama dengan negatif 8 dibagi negatif 2. Negatif 4. Maaf. Negatif 8 dibagi negatif 4. Koma. Negatif 64 dibagi negatif 8. Sehingga sama dengan X, Y itu, ya, X, Y itu negatif jadi positif. Positif 8 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Nah, jadi titik puncak daripada grafik fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 8x. Titik puncaknya itu adalah negatif 2,8. Selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu menentukan dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Misalkan kita akan memasukkan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 8x. Artinya nilai X-nya ini kita ganti dengan angka 2. Sehingga F2 sama dengan negatif 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2. F2 sama dengan negatif 2 dikali 4. 2 kuadrat itu hasilnya 4. Dikurangi 16. 8 kali 2, 16. F2 sama dengan negatif 8. Ya, negatif 8 dikurangi 16. Hasilnya sama dengan negatif 24. Jadi kalau X-nya 2, maka Fx-nya jadi negatif 24. Atau kalau X-nya 2, maka Y-nya negatif 24. Sehingga titik yang pertama yang dilalui oleh grafik tersebut adalah 2, negatif 24. Sekarang titik yang kedua. Misalkan kita masukkan X-nya sama dengan negatif 5. Sehingga fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 8x. X-nya kita ganti dengan negatif 5. Sehingga F5. Maaf ya, ini bukan 2. F5. Sama dengan negatif 2 dikali negatif 5 dikuadratkan dikurangi 8 kali negatif 5. F5 ya, ini F5 sama dengan negatif 2 dikali 25. Negatif 5 dikuadratkan itu sama dengan negatif 5 kali negatif 5. Jadi 25. Negatif 8 dikali negatif 5 hasilnya jadi positif 40. Selanjutnya F5 sama dengan negatif 50 ditambah 40. Sehingga hasilnya F5 sama dengan negatif 10. Jadi kalau nilai X-nya negatif 5, maka Fx-nya negatif 10. Atau jika X-nya negatif 5, maka Y-nya negatif 10.
Maka titik yang kedua yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut adalah titik negatif 5, negatif 10. Jadi kedua titik yang dilalui ya, titik yang pertama adalah 2, negatif 4 dan titik yang kedua adalah negatif 5, negatif 10. Langkah yang terakhir, langkah yang keenam yaitu menggambar grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 8x pada bidang kartesius. Ya. Ini bidang kartesiusnya. Ada sumbu x yang mendatar dan sumbu y atau fx yang horizontal. Yang tegak ya, yang mendatar dan yang tegak. Yang diketahui yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu tadi sudah kita cari. Yang pertama adalah di titik 0,0. Nah, yang kedua adalah di titik negatif 4,0. Ini titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, titik puncak. Titik puncak tadi sudah kita ketahui yaitu negatif 2,8. Titik puncaknya negatif 2,8. Yang ketiga yang kita ketahui adalah negatif 2, negatif 24 ini. 2, negatif 24 di sini. Dan yang terakhir adalah titik negatif 5, negatif 10. Di sini adalah negatif 2, negatif 24. Di sini negatif 5, negatif 10. Maaf, di sini adalah 2, negatif 24. Di sini negatif 2, negatif 5, negatif 10. Nah, tinggal kita hubungkan ke 5 titik ini. Ya. Tinggal kita hubungkan kelima titik tersebut dengan sebuah garis atau dengan sebuah kurva. Maka grafik yang berwarna merah ini atau kurva yang berwarna merah ini, parabola yang berwarna merah ini adalah grafik dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 8x. Grafiknya terbuka ke bawah. Itu contoh cara menggambar grafik fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Untuk selanjutnya, yang terakhir kita akan menggambar grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sebagai contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Seperti biasa, langkah yang pertama kita tentukan bentuk parabolanya. Apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Karena A-nya 1, ini ya A-nya di sini 1, nilainya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X yaitu pada titik X1,0 dan titik X2,0 dengan cara memfaktorkan persamaan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Ya. Baik. Dari persamaan X kuadrat kurangi 4X kurangi 12 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ya, kita peroleh X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 2 dikali X kurangi 6 sama dengan 0. X ditambah 2 dikali X kurangi 6 sama dengan 0. Jadi pada persamaan kuadrat ya,
kalau ada persamaan seperti ini, maka memfaktorkannya, cari dua angka, jika dikalikan menjadi negatif 12 hasilnya, jika ditambahkan menjadi negatif 4. Maka dua angka itu adalah 2 dan negatif 6. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. 2 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 4. Sehingga X ditambah 2 sama dengan 0. Dan X dikurangi 6 sama dengan 0. Selanjutnya X sama dengan 0 kurangi 2. Ini pindah ya. X sama dengan 0 kurangi 2. Dan X sama dengan 0 ditambah 6. Ini pindah ke sini. Tambah 6. Maka kita akan memperoleh dua nilai X. Yaitu X1 adalah negatif 2. Dan X yang kedua adalah 6. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah negatif 2,0 dan 6,0. Ya, jadi X1,0 dan X2,0 ini adalah negatif 2,0 dan 6,0. Langkah yang ketiga yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu di titik 0, C. Kita lihat dari fungsi kuadrat ini, berapa nilai C-nya? Nilai C-nya adalah negatif 12. Ya, negatif 12. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya itu berada pada titik 0, negatif 12. Langkah yang keempat adalah menentukan titik puncak grafik. Nah, seperti yang tadi, bahwa titik puncak grafik X, Y, X-nya itu dicari dengan rumus negatif B, 2A, dan Y-nya dicari dengan rumus negatif D per 4A. B-nya adalah negatif 4, A-nya adalah 1. Sementara D-nya bisa kita gunakan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D sama dengan B-nya negatif 4, berarti negatif 4 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A, 4 kali 1, kali C, kali negatif 12. Sehingga D sama dengan negatif 4 dikuadratkan jadi 16. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 12, jadi positif 48. Jadi D sama dengan 16 tambah 48. Sehingga diperoleh D sama dengan 64. Oleh demikian, maka titik X, Y ini adalah negatif B per 2A, berarti negatif dari negatif 4 per 2 dikali 1, negatif dari, maaf ini ya, bukan 32 tapi 64. Negatif dari 64 dibagi 4 kali 1. Sama dengan negatif dari negatif 4 dibagi 2, negatif 64 dibagi 4. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi X-nya itu 2, Y-nya adalah negatif 64 dibagi 4. Hasilnya negatif 16. Jadi titik puncak grafik tersebut berada pada titik 2, negatif 16. Langkah yang kelima, menentukan dua titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Misalkan kita memasukkan nilai X sama dengan 3. Maka Fx sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 12. X-nya kita ganti dengan 3. Jadi F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 dikurangi 12. Jadi F3 sama dengan 3 kuadrat itu 9.
negatif 4 kali 3 jadi negatif 12 dikurangi 12. Sehingga F3 itu sama dengan 9 kurangi 12 adalah negatif 3. Negatif 3 kurangi 12 jadi negatif 15. Jadi kalau X-nya 3 maka Y-nya negatif 15. Atau kalau X-nya 3 maka Fx-nya adalah negatif 15. Sehingga diperoleh titik yang pertama yaitu 3, negatif 15. Yang kedua misalkan X-nya sama dengan negatif 3. Maka Fx sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 12. F negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali negatif 3 dikurangi 12. Ya. Jadi F negatif 3 sama dengan 9. Negatif 3 dikuadratkan hasilnya 9. Negatif 4 dikali negatif 3 hasilnya 12. Negatif kali negatif jadi positif. Dikurangi 12. Sehingga F negatif 3 sama dengan 9. Jadi titik pertama yang dilalui oleh grafik tersebut adalah 3, negatif 15. Dan titik yang kedua adalah negatif 3,9. Langkah yang terakhir yang keenam adalah kita mengsketsa grafiknya atau menggambar grafik Fx sama dengan X kuadrat kurangi 4X kurangi 12 pada bidang koordinat kartesius. Sumbu X yang mendatar, sumbu Y atau Fx yang vertikal, yang tegak. Sudah kita ketahui tadi bahwa titik potong dengan sumbu X itu berada pada titik yang pertama adalah negatif 2,0. Di sini ya. Titik yang kedua adalah 6,0. Ini titik potong dengan sumbu X. Jadi grafik akan melalui kedua titik ini. Memotong sumbu X di kedua titik ini. Titik puncak grafik adalah 2, negatif 16. Jadi nanti akan berbalik arah ya. Nah, atau titik baliknya itu pada 2, negatif 16. Dan tadi dua titik lain yang dilalui adalah 3, negatif 15 dan negatif 3,9 di sini. Nah, kelima titik ini kita hubungkan dengan kurva sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat seperti kurva yang ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh kurva yang berwarna merah. Jadi kurva yang berwarna merah ini adalah grafik dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kita hari ini masih melanjutkan tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, supaya kalian lebih paham dan bisa menggambar grafik fungsi kuadrat, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Yaitu silakan kalian gambarlah grafik fungsi. Yang pertama, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 9X ditambah 14. Dan yang kedua, Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Silakan kalian kerjakan dua soal ini. Dua fungsi kuadrat ini, gambarlah grafiknya pada buku latihan kalian masing-masing. Yang sudah selesai, silahkan boleh dikirim foto hasilnya ke Bapak. Yang mengirimkan hasil latihannya akan mendapatkan nilai tambahan, yang tidak akan mendapatkan. Oleh karena itu, Bapak harapkan semuanya silakan berlatih ya, kerjakan. Boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri, boleh juga dikerjakan secara berkelompok. Tetapi tetap
mengirimkan tugasnya itu per orang atau masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian serap setiap materi yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa silahkan dikerjakan latihannya untuk menambah pengetahuan kalian dan untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Bertemu lagi kita pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.